sebenarnya nggak perlu cukup lah Pak Capres tadi. Cuma tadi yang dikatakan oleh Pak Anies, koalisi perubahan ini untuk saat ini seperti Inter Milan di bawah Mourinho, efektif, efisien dan juara. Jadi nggak banyak tarian samba-sambanya, nggak banyak geger sprint seperti Jurgen Klopp itu nggak. Jadi dia ada special one gitu, untuk kemudian fokus. Kalau masalah figur sudah final, epicentrum pilpres itu adalah capres, dan kami sudah mulai kalau ini memang pertandingan gagasan dan integritasnya itu representasi dari capres dan gagasannya. Kami ini sudah menyusun tim dengan tadi yang ditandaskan oleh Pak Capres, itulah yang menjadi platform perjuangan. Jadi teman-teman, ini bukan sebuah ide yang dicantumkan gitu, enggak, tapi ini benar-benar 3 persoalan besar dari Republik ini yang kalau kita mau berbicara perubahan yang cukup mendesak itu, mendesak dan penting. Jadi ada yang mendesak tapi tidak penting, ada yang penting tapi tidak mendesak. Tapi ini mendesak dan penting. Yang pertama adalah kemiskinan. Semua survei yang rilis terakhir ini semua hampir 78% mengatakan kemiskinan kita akut. Yang kedua itu adalah harga-harga kebutuhan pokok. Dan yang ketiga adalah lapangan kerja. Maka kemudian koalisi perubahan untuk persatuan sedang membangun skemanya seperti apa. Jadi ini bukan hanya semata-mata kontestasi dari figur, tapi gagasan dan jejak rekam yang memberikan solusi atas 3 problem. Jadi bukan hanya semata-mata perlagaan semata-mata, tapi gagasan yang akan ditawarkan sekaligus bisa menjadi solutif. Jadi kami sudah menyusun agenda dengan beberapa lembaga riset, lembaga kajian, kampus, dan para pakar dalam proses membreakdown itu. Kami breakdown dalam misalnya kemiskinan itu kedaulatan pangan, kedaulatan maritim itu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, laporan dari tim 8 tadi ke Pak Capres. Ya, kami sekarang sudah ada yang disampaikan oleh Mas Sugeng kemarin 5 nama yang memiliki itu. Dalam proses kita akan bangun ta'aruf dengan Capres. Ini jika kondisinya seperti ini yang kompatibel atau yang presisi mendampingi Pak Capres bagaimana? Jika kondisinya, jadi itu 5 nama itu berdasarkan dengan 5 skenario. Jadi bukan hanya kita atur oh si A gini, tapi 5 nama itu benar-benar refleksi dan proses pendiskusian mendalam dari 5 skenario. Kalau krisisnya bagaimana? Kalau kita ingin membangun good governance seperti ini bagaimana? Kalau kita ingin perubahan yang lebih progres akan seperti apa pendampingnya? Jadi sekali lagi ini bukan kawin paksa, kami masih punya waktu untuk kemudian membangun chemistry. Sekali lagi ini bukan ada order dipaksakan dijodohin gitu enggak. Ini datang dengan penuh cinta dan kasih. Itu Pak Dirman. Terima kasih. Ini Pak Sugeng, Baik, terima kasih rekan-rekan media. Ya, yang pertama bahwa memang kami di 3 partai pengusung Pak Anies ini juga mempunyai kesepakatan sebelum bulan puasa untuk membagi tugas. Kami juga ditugaskan baik dari para pimpinan partai, ketua umum partai, kemudian anggota fraksi, DPRD dari kami yang mungkin kalau digabungkan jumlahnya hampir 5 ribuan, itu juga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, baik itu terhadap kondisi hari ini yang dihadapi, tadi dikatakan mahalnya harga-harga, masalah lapangan kerja, kesulitan, ketidakpastian akan perekonomian dan sebagainya, termasuk kami juga menemukan adanya kekhawatiran publik dalam menghadapi pemilu ke depan. Kekhawatiran terhadap intimidasi, kekhawatiran terhadap intervensi dan kecurangan itu yang hari ini juga kami laporkan. Kemudian yang kedua bahwa kami juga sepakat dan juga sudah menjalankan pertemuan hampir tiap minggu termasuk di bulan puasa kemarin yang sebetulnya banyak progres, baik itu terkait dengan agenda, materi kampanye nanti, isu-isu strategis,
juga terkait cawapres. Jadi alhamdulillah hari ini berkumpul kembali, kami melaporkan apa yang menjadi temuan lapangan kami, dan Pak Capres juga melaporkan tentang temuannya di lapangan, dan kita akan bergerak juga lebih kencang lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Silakan Pak Soebul Iman. Terima kasih Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, tadi teman-teman sudah menyampaikan apa yang menjadi isu internal koalisi perubahan untuk persatuan. Juga tidak lupa kami juga mencermati tentang situasi perpolitikan tanah air, yang mana kami melihat ada satu yang positif, ya, peristiwa di bulan Ramadan kemarin ini adalah ya munculnya capres yang dideklarasikan secara resmi oleh partai politik lain. Nah, tentu ini buat kami merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan, ya, karena dengan demikian maka proses pemunculan capres-capres ini semakin mengalami progres yang sangat luar biasa. Hal yang tentu sangat kami harapkan dan kami sangat optimis adalah bahwa insya Allah nanti capres atau paslon ke depan ini besar kemungkinan lebih dari 2. Dan ini merupakan sesuatu yang sejak awal diinginkan dan kita upayakan supaya paslon ini lebih dari 2. Kenapa? Karena kita ingin keterbelahan itu tidak terbangun, ya, dikarenakan karena 2 paslon dan itu berkepanjangan. Mudah-mudahan dengan lebih dari 2 paslon kita berharap ketegangan di antara anak-anak bangsa ini bisa dikurangi. Beberapa percakapan, saya kira saya dengan beberapa tokoh dan juga dari Pak Zulkifli, Pak Zulhas sendiri, ya kemungkinan juga lebih dari 2 itu bukan hanya 3, bisa 4. Nah, ini juga buat kami sangat menggembirakan. Nah, tentu perkembangan ini juga kami harap ini dilengkapi, ya, dengan para penyelenggara pemilu dan juga aparat pemerintah untuk semuanya, ya, menyambut situasi ini dengan mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral, ya, sehingga pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta, ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai politik dengan memunculkan paslon lebih dari 2 ini satu hal yang positif, tapi juga ini harus bersinergi dengan para penyelenggara pemilu dan aparat, ya, yang mereka berkewajiban yang menciptakan situasi yang jujur dan adil, ya, tidak memihak siapapun. Termasuk tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral, ya, sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif, ya, sehingga nanti kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang lahir dari sebuah kompetisi yang fair, ya, dan itu tentu saja akan sangat positif buat bangsa ini. Saya kira itu juga menjadi bahasan kami, ya, dan mudah-mudahan harapan koalisi perubahan untuk persatuan ini juga menjadi sesuatu yang disambut baik oleh semua elemen politik dan bangsa yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Soebul Iman. Demikian penyampaian dari Pak Capres dan juga rekan-rekan dari anggota koalisi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Stop aja. Kami sudah sampai keniscayaan, sudah sampai. Sebutkan namanya. Kita mau nanya di Bang Kompas. Itu dari Kompas tadi sebenarnya menarik ketika sudah disampaikan sudah mengerucut ke 5 nama. Nah, kan juga nggak mungkin kayaknya disebut karena tokoh-tokohnya sudah tahu juga, ya. Ya. Nah, tapi kan tadi sebagaimana diketahui tadi juga sebelum sini ada pertemuan di Wisma Nusantara antara Pak Surya Paloh dan Pak Luhut. Pak Luhut juga menyampaikan memberikan masukan salah satunya soal cawapres. Nah, itu apakah 5 cawapres ini juga baik seperti apa gitu prosesnya, Mas Juli dan kawan-kawan? Apakah juga menerima masukan dari pihak-pihak luar seperti Pak Luhut tadi, lalu mungkin Pak Sugeng juga mungkin dapat dengaran yang disampaikan Pak Luhut itu untuk cawapres seperti apa sih memangnya sampai menggoda-godanya langsung ke ketum gitu ya? Lalu yang kedua, soal koalisi besar ini kan terus digaungkan ya dari pihak sebelah lah, yang kemarin bahkan sampai bertemu di istana.
seberapa mengancam sih sebenarnya koalisi besar ini bagi koalisi perubahan. Lalu juga ada ini bagian dari persoalan koalisi besar, bahkan Caimin juga sempat datang ke IKEAS ya. Nah itu sudah bahkan terang-terangan mencoba menggoda gitu ya. Nah kalau misalnya imannya kuat, nah apakah imannya kuat juga bagi PKS dan Nasdem gitu ketika PKS ada Soebul Iman. Oh iya, mungkin nanti bisa ada jawaban sendiri bagaimana iman dari Nasdem dan PKS. Oke. Pak. Minta. Oh. Sampai sini. Saya dulu ya. Saya dari mereka itu. Tiga ya, Ini tiga. melanjutkan pertama soal pertanyaan cawapres tadi. Ini kan memang nggak bisa disebut oleh namanya, tapi bagaimana sih sosok-sosoknya ini? Apakah dia latar belakangnya seorang kepala daerah atau seorang ketua DPR mungkin atau juga seorang birokrat, dan bagaimana gendernya, apakah dia perempuan atau laki-laki? Nah, yang Itu kedua, tebak kabar. Siapa dia itu? terus yang kedua tadi kan dalam pertemuan dengan Pak Luhut dan Pak Surya Paloh itu ada poin menarik bahwa pertemuan ini ingin jalan tengahnya adalah ingin melanjutkan kepemimpinan presiden apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, salah satu yang menarik adalah IKN ini kan masih berlangsung, yang masih belum selesai di era Pak Jokowi. Nah, ingin tanggapan dari Pak Anies juga dari tim Lapas, apakah bagaimana komitmennya terkait masalah IKN ini? Terima kasih. Satu lagi. Ya. Ya, Pak Anies, sama saya Fatima, saya dari TV One. Pertanyaannya Pak, minggu ini merupakan minggu yang sibuk bagi seluruh partai dan capres saling bertemu, dan beberapa masyarakat juga menanyakan gimana Pak Anies. Dan pertanyaan saya, agenda utama Pak Anies selama minggu sibuk ini apa saja? Kemudian yang kedua, apakah ada sinyal partai lain yang akan bergabung ke koalisi perubahan? Oke. Mas Sugeng barangkali merespon soal yang hadir kan. Ini perwakilan Pak Luhut. Iya. Masih soal cawapres karena beliau yang duluan menyebutkan tadi. Ya, terima kasih Pak Dirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Capres dan segenap teman-teman dari Partai Demokrat dan juga PKS dan teman-teman wartawan. Iya betul, tadi terjadi pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya, tepatnya di Wisma Nusantara, lantai 28. Kebetulan saya tidak di situ karena saling menghormati untuk tidak biar leluasa. Tetapi saya di samping persis ya, artinya dialog kita mendengarkan. Tapi dialog itu memang masing-masing menyadari perlunya semuanya ini adalah untuk bersatu. Karena itu clear bahwa kalau selama ini ada dibaca, karena memang manifest ya sifatnya, bahwa sudah ada koalisi ini, koalisi itu, bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya. Itu adalah sebuah fakta sosial politik. Tetapi lantas kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini akan juga bisa mengancam, artinya akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kadang-kadang tidak perlu. Bahwa betul dalam konteks kompetisi pasti, tetapi setidaknya tadi apa yang disepakati bersama, bahwa masing-masing menghormati keputusan politiknya, termasuk mohon maaf ya saya sebut dalam hal ini Pak Luhut itu menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya, itu dalam hal ini Nasdem dalam konteks kontestasi sekaligus, dan menyangkut misalnya Pak Anies, dan itu secara eksplisitnya begitu. Kedua adalah sepakat bahwa sekali lagi merefer apa yang pertama tadi, harus diciptakan situasi yang kondusif bagi kompetisi yang lebih fair, lebih jujur, lebih adil dan sebagainya. Kenapa? Tadi saling mengingatkan, mohon maaf, Pak Surya juga mengingatkan, kalau kayak gini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah ada dalam hal ini misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu dan sebagainya, itu seyogyanya dihapuskan, dan itu sepakat di level itu. Tentang nama betul ada diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul Pak Luhut juga mengendorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan, mengendorse ini, mengendorse itu dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa. Tadi Pak sempat menyebut Pak itu kami sudah mengerucut menjadi 5 nama. Tanya siapa saja, wah itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden. Jadi itu tadi
semua suasananya sungguh luar biasa. Intinya ada suasana yang coba dibangun demi baiknya ini negara bangsa ini ke depan. Itu saja. Soal imannya Nasdem gimana? Wah, kalau imannya Nasdem kita ya makanya. Jadi ada godaan-godaan dan sebagainya sempat dikemukakan, ya ada kritik Pak Surya, hal-hal yang demikian tidak perlu dilakukan. Kalau Nasdem jelas sampai Pak Surya yang menyebut kami sudah firm dan sebagainya sebagai partai politik yang berkeputusan tidak semata-mata untuk kepentingan elektoral, baik itu partai maupun dalam konteks hal ini adalah capres, tetapi lebih pada pilihan-pilihan moral etik yang memang harus dilakukan sebagai partai politik yang punya hak konstitusional bahwa presiden dan calon presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sebatas itu, dan memang tadi juga dipertegas bahwa kita akan tetap mensukseskan Pak Jokowi sampai term tahun 2024. Itu pasti. Jadi itu bukan hal. Meskipun ada godaan itu bisa saja berupa tekanan dan sebagainya. Jadi kita tetap dengan moral politik yang baik, karena dulu kita yang mengusung kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Saya kira tadi clear dan itu ditegaskan sekali lagi di hadapan Pak Luhut. Terima kasih. Sebelum Pak Anies, Pak Budiman ingin merespon. Ya, rekan-rekan sekalian, saya juga mendapatkan pertanyaan ya dari rekan-rekan sekalian ya terkait dengan dinamika politik ya, di mana ada pertemuan antara Demokrat dengan PKB dengan Golkar, kemudian PKS juga dengan P3, kemudian juga Bang Surya Paloh dengan Pak LBP. Saya sampaikan bahwa semua pertemuan-pertemuan itu tidak mengganggu soliditas kami. Kenapa bisa demikian? Atau mungkin tadi pakai bahasa yang disampaikan oleh itu bahwa kita semuanya masih kuat imannya insya Allah dalam koalisi ini. Kenapa? Karena memang kami semuanya terbuka. Sebelum pertemuan itu kami sampaikan bahwa besok akan ada pertemuan antara partai saya dengan partai AB. Demikian juga teman-teman Nasdem dan juga Demokrat. Setelah pertemuan kami juga share apa yang menjadi pembicaraan. Jadi semuanya kami sangat terbuka. Nah, karena itulah yang menguatkan koalisi ini. Ya, jadi kalau teman-teman banyak yang ya bertanya, seakan meragukan, gimana kondisinya koalisi? Saya katakan baik-baik saja dengan segala dinamika yang ada. Karena kami semuanya saya kira sudah dewasa ya dalam berpolitik, ya, tidak melihat adanya komunikasi-komunikasi itu sebagai sebuah upaya pengkhianatan. Kita melihatnya justru itu sebagai bagian dari kedewasaan kita berpolitik, bahwa pilihan koalisi bisa berbeda tetapi ya tetap membangun persahabatan. Ya, tentu saja kami juga ingin menguatkan koalisi ini. Ya, kalau Caimin mengatakan ingin menggoda Demokrat, sebaliknya ketika saya tanya teman-teman, Demokrat ingin menggoda PKB untuk masuk. Jadi itu biasa saja. Saya kira ini yang harus menjadi catatan, dan mudah-mudahan masyarakat, publik juga bisa memahami ini secara dewasa, ya, tidak emosional ya melihat pertemuan-pertemuan seperti itu. Saya kira itu. Kembali kalau saya ingin menegaskan bahwa kita berharap pemilu 2024 nanti adalah merupakan pemilu yang bisa berlangsung jujur, adil, ya. Semua penyelenggara pemilu, aparat mereka netral, ya, dan kita berharap tidak ada intimidasi atau apapun sehingga masyarakat tidak bisa menentukan pilihannya secara merdeka. Saya kira itu menjadi concern kita.